Satu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Ibu Ananda. Izinkan kami dari kelompok 2 untuk menyampaikan presentasi kami yang berjudul Dampak Bullying terhadap Pendidikan Berkualitas pada siswa ekstrakurikuler Paskibra di SMPN 13 Kota Bekasi. Boleh ke halaman berikutnya? Ini kami kelompok 2 beranggotakan Iqbal Prasetyo, lalu saya Muhammad Ilham Ramadan, Amanda Anantiasari, Sahlan Ardi, Vidya Loka, Evelino Rivaldo, Muhammad Argi, Nanda Kevin, serta Fioni Nadia. Oke. Untuk presentasi akan disampaikan pertama kali oleh rekan saya Iqbal Prasetyo. Saya persilakan kepada Iqbal. Silakan ke halaman berikutnya. Oke, terima kasih untuk Saudara Irham. Boleh kita langsung. Oke, kita masuk langsung ke abstrak. Nah, abstrak kita sendiri di sini yang pertama kita sudah memiliki 4 poin. Yang pertama itu penelitian ini dilakukan karena bertujuan untuk menganalisa dampak bullying terhadap pendidikan berkualitas pada siswa ekstrakurikuler Paskibra SMP Negeri 13 Kota Bekasi. Dan yang kedua adalah metode yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu menggunakan metode kualitatif yang subjeknya sendiri terdiri dari 10 siswa dari anggota Paskibra SMP Negeri 13 Kota Bekasi. Dan yang ketiga adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan juga wawancara secara mendalam. Dan yang terakhir itu kita berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan, bullying sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental pada siswa, yaitu sangat rasa sedih, kemudian rendah hati, kesepian, serta hilangnya minat pada hal yang biasa mereka lakukan atau mereka sukai, serta perubahan pada pola tidur ataupun pola makan. Nah, dampak bullying juga dapat menyebabkan gejala psikometrik, diantaranya masalah psikologis yang memicu gangguan pada kesehatan fisik. Boleh lanjut? Nah, pendahuluan, bullying merupakan tindakan agresif, baik secara fisik maupun verbal, yang dilakukan oleh individu. Nah, ini kutipan dari Scott dari tahun 2014. Dampak yang ditimbulkan dari bullying dapat menyebabkan luka secara fisik maupun mental. Dalam aspek etimologi, bully dalam bahasa Indonesia berarti rundung yang memiliki makna mengganggu, mengusik, atau menyusahkan. Nah, ini kutipan dari Ruli di tahun 2015. Namun, dampak negatif yang kerap dialami oleh korban bullying sendiri telah melampaui arti dari kalimat itu sendiri, seperti tertekan secara mental ataupun gangguan psikologis. Nah, metode penelitian kita kali ini adalah metode wawancara, yang dimana kita mewawancarai teknik pengumpulan datanya melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah. Artinya, pertanyaan yang datang dari pihak yang mewawancarai dan jawabannya diberikan oleh diwawancara. Nah, dari hasil tersebut kita mendapatkan 3 poin, yaitu pertama bullying yang terjadi di Indonesia, yang kedua adalah bullying yang terjadi pada anggota Paskibra SMP Negeri 13 Kota Bekasi, dan yang ketiga adalah solusi pemerintah untuk menangani bullying sendiri. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh Saudari Vidya, dipersilakan. Terima kasih, Iqbal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin pertama mengenai bullying yang terjadi di Indonesia. Ada 3 pendapat menurut guru dari SMP Negeri 13 Kota Bekasi. Yang pertama itu ada Ibu Endang. Ibu Endang ini selaku guru olahraga. Ibu Endang sering menemukan beberapa siswanya melakukan tindak bullying kepada sesama. Tindakan ini kerap terjadi ketika mata pelajaran sedang berlangsung. Nah, ketika ditanyakan, siswa ini selalu mengelak dan menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan hanyalah bentuk gurauan sesama siswa. Yang kedua ini ada Ibu Fatona, selaku guru bahasa Indonesia. Ibu Fatona ini menemukan kasus bullying cenderung berkelompok dalam satu lingkar pertemanan. Biasanya yang menjadi sasaran dari para pembuli ini siswa yang tidak terlalu aktif dalam bersosialisasi kepada siswa lain. Yang ketiga ada Pak Joko, selaku guru olahraga. Pak Joko ketika menemukan
kasus bullying, dia akan melakukan tindakan memberikan hukuman kepada siswanya dengan menuliskan 1.000 kalimat yang bertuliskan saya tidak akan mengulanginya lagi. Boleh dilanjut? Poin yang kedua ini ada bullying yang terjadi pada anggota Paskibra di SMP Negeri 13 Kota Bekasi. Ada Awalia dari Angkatan 26 kelas 9. Awalia mengalami kasus bullying sejak pertama kali mengikuti kegiatan Paskibra dan sering ia terima ketika setiap kali ingin melakukan grooming sebelum berlomba. Yang kedua ada Najwa. Najwa ini mencoba untuk menerima semua hinaan dan ia yakin bahwa ucapan yang ia terima hanyalah sebuah lelucon atau bahan ejekan saja. Yang ketiga ada Syafira dari Angkatan 26 kelas 9. Syafira ini selalu berusaha untuk berpikir positif dan dengan semua hinaan yang diucapkan dijadikan motivasi oleh dirinya, menegaskan ia tetap bisa berprestasi di luar dari kekurangan fisik yang ia miliki. Poin yang ketiga ada solusi pemerintah dalam menangani bullying. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 yang isinya adalah segala kegiatan untuk menjamin anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Sahlan Ardi. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya yaitu Vidya Loka Sugandi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari presentasi kita pada malam hari ini, yaitu kesimpulan kita terdapat 3 poin. Di poin pertama, yaitu bullying masih kerap terjadi di sektor pendidikan Indonesia. Bullying adalah tindak kekerasan yang dilakukan secara berulang-ulang dan dapat melukai seseorang secara fisik maupun mental, dan meninggalkan luka yang tak pantas dalam diri korban. Terkadang, para pelaku bullying ini, mereka selalu berlindung di balik kata hanya bercanda. Namun tanpa kita sadari, terkadang ucapan yang mungkin menurut kita itu hanya sekedar candaan, tapi kenyataannya ucapan tersebut bisa saja membuat orang lain merasa sakit hati. Jadi kita sebagai manusia harus bisa membedakan mana kalimat candaan dan mana kalimat yang mengarah ke kasus bullying. Di poin kedua, yaitu terdapat bullying yang terjadi pada anggota Paskibra SMPN 13 Bekasi merupakan salah satu kasus bullying dalam sektor pendidikan di Indonesia. Tindak bullying yang terjadi dapat diklasifikasikan sebagai kekerasan secara mental yang dapat menurunkan semangat berorganisasi siswa dalam menempuh pendidikannya. Dan poin yang terakhir yaitu solusi pemerintah menangani bullying merupakan kegiatan untuk menjamin dan melindungi siswa agar dapat melaksanakan pendidikan secara optimal. Salah satu fokusnya yaitu adalah mengatasi tindakan bullying yang terjadi di sektor pendidikan dengan menggandeng pihak UNICEF Indonesia dan bekerja sama mengeluarkan program Roots yang berbasis pada sekolah. Mungkin sebagian dari kita tidak tahu program Roots itu apa. Di sini saya akan sedikit menjelaskan. Program Roots itu merupakan program global pencegahan kekerasan di kalangan teman sebaya yang berfokus pada upaya membangun iklim yang aman di lingkungan sekolah. Mungkin hanya itu penjelasan yang dapat saya berikan. Untuk selanjutnya, saya akan kembalikan kepada moderator kita, yaitu Muhammad Irham Ramadan. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih pada teman-teman yang sudah mempresentasikan presentasi
kita ya. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan pada presentasi malam ini. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, akan kami persilakan. Oke, jika tidak ada pertanyaan yang ingin disampaikan, mungkin kami dari kelompok 2 bisa mencukupkan untuk presentasi malam ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.